Nah, kembali malih niki kulaku mungkin badai nyuwun kali bapak-bapak kangge ngarahaken lah. Kita semua di sini tidak ada yang terikat dengan birokrasi. Kita tokoh, bapak-bapak masyarakat bebas berdemokrasi, betul? Kita masyarakat, kita bukan pamong. Artinya, sekiranya bisa kenapa tidak ke tetangga? Arahkanlah. Mari selamatkan Indramayu saat ini. Indramayu dikepung-kepung. Mari selamatkan Indramayu. Dan jangan biarkan jasa-jasa dan perjuangan almarhum itu hilang lenyap tanpa bekas begitu ditinggal oleh pejuangnya. Artinya kita sebagai penerusnya tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya untuk menyelamatkan saja kita tidak mampu. Mungkin kalau dikaitkan dengan syariat, mungkin kalau kiai mungkin bisa bikin fatwa ya. Itu nanti ada apa tuh? Mungkin dosa atau ya. Karena tidak amanah. Mungkin Pak Yance itu sudah kalau boleh memberikan amanat, wasiat. Teruskan perjuanganku, mungkin. Nah, lantas apakah kita hanya cukup dengan ya sudah itu perjuanganmu? Saya yakin itu kalau kita kaji lebih dalam, itu mungkin secara itu mungkin dosa. Karena kita sebagai penerusnya tidak amanah. Kita tentu semua tahu bagaimana karakter. Kalau banyak orang yang mengatakan bahwa Bung Yance almarhum ini adalah tokoh Indramayu, tapi di mata saya pribadi, beliau adalah putra daerah yang mampu mengibarkan Indramayu ada di pucuk paling atas. Indonesia harus berterima kasih kepada almarhum, karena dengan perjuangan almarhum, Golkar masih besar untuk Jawa Barat. Golkar masih menang. Golkar masih menang untuk di Jawa Barat. Pulau Jawa tidak dikuasai oleh bendera hitam ya. Bendera hitam apa bendera apa ya? Bendera hitam mungkin. Itu karena Golkarnya Pak Yance. Artinya Pak Yance bukan hanya cukup Indramayu. Ya punten, tentu bapak-bapak, para ibu dan para tokoh lebih paham, lebih tahu tentang perjalanan ataupun biografi Bung Yance. Di sini saya hanya untuk mengingatkan barangkali ada yang sudah tergores atau kontaminasi dengan warna-warna lain. Mari kita kembali teruskan perjuangan Bung Yance. Saya yakin Indramayu bukan hanya satu orang seperti Bung Yance. Termasuk bapak-bapak pun bisa lebih dari Bung Yance. Betul? Untuk itu saya betul-betul mengharapkan, saya sebetulnya bukan orang partai Pak, bukan orang politik. Saya sama sekali tidak suka berpolitik karena memang tidak punya porsi. Kalau dikasih porsi mungkin. Biasanya orang itu nggak suka karena nggak dapat porsi. Betul nggak Bu? Saya bukan orang politik karena saya tidak punya sarana untuk berpolitik. Dan saya merasa tidak pantas dan tidak punya ilmu untuk berpolitik. Tapi ini sungguh saya hanya terketuk ketika orang yang dibesarkan dari Golkar sendiri, orang yang sudah mengenyam tampuk pimpinan tertinggi di Indramayu, dibesarkan dari Golkar, sekarang berkhianat. Sementara dari partai-partai lain menggembosi Golkar, saya hanya terenyuh. Padahal wallahi saya orang yang paling tidak suka dengan Golkar awalnya. Karena pada zamannya reformasi, saya orang yang ikut mereformasi, ikut demo reformasi. Tapi setelah saya kembali ke Indramayu, saya baru sadar betapa partai yang
memang pantas dan peduli dengan kita adalah Golkar. Yuk kita ingat dulu di zaman almarhum Pak Harto, ketika kita menyetel TV yang mungkin kita sering lihat acara kolom pencapir ya. Kita bukan melihat itu acaranya dan bukan karena Pak Hartonya. Artinya Pak Harto adalah motor penggeraknya Golkar. Nah sekarang adakah partai yang sampai sejauh itu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan petani serta mengangkat derajat petani itu bukan hanya orang atau komunitas yang hanya kotor kakinya. Kalau kita sadari ternyata hanya Golkar. Saya promosi Golkar bukan karena saya mau dicalonkan jadi jadi caleg ataupun PK ataupun PD. Sekali lagi, saya adalah orang yang paling tidak suka dengan Golkar. Tahun 98 saya mengecam bahwa Golkar adalah biang kerok, biang korupsi, biang segala-galanya. Karena pada saat itu masih jati diri seorang mahasiswa. Termasuk Pak Harto adalah orang yang paling kita jas pada saat itu. Kembali kepada teringat sebuah lagu yang dari Bung Roma ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu. Setelah Pak Harto nggak ada, saya sering baca di bak-bak ya Bu, Pak. Di bak-bak mobil itu ada. Piye kabarmu Le? Di penak zamanku toh. Kita ingat dulu harga bensin berapa? Saya masih ingat harga bensin itu 500 rupiah. 500 rupiah. Bapak-bapak, ibu-ibu pada saat itu punya uang 50.000. Alangkah besarnya. Bisa buat beli rokok berapa? Sampai 5 bungkus. Hidup Bung Daniel! 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 Hidup Golkar! Hidup Bung Daniel! Hidup Bung Daniel! Hidup Golkar! Nawaitu nyoblos nomor 3. Hidup Bung Daniel! Hidup Bung Daniel! Hidup Golkar! Hanya macan yang mampu melahirkan anak macan. Selamat datang Pulau Hateraket Sumatera. Calon bupati kita sekaligus juga ketua kita, putra terbaik kita, Bung Daniel. Semoga Allah meridhoi perjuangannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta izinnya lah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka, bermuajahah pada forum duduk bersama bersilaturahmi di tempat yang cukup sederhana ini.
Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga, para sahabat dan juga para umatnya hingga kelak hari kemudian nanti. Para hadirin, para bapak dan ibu serta rekan-rekan pemuda yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dapat hadir di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Dhanil Mutakin Safiuddin, calon bupati kita, calon bupati yang sangat kita harapkan untuk menjadikan bumi Indramayu, menjadikan bumi Wilarodra menjadi bumi yang lebih maju, tidak terkalahkan oleh daerah-daerah yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan dihadapkan pada suatu pesta demokrasi, pesta pemilihan bupati, di mana kita mempunyai waktu untuk memilih dan menentukan bagaimana bumi Indramayu, bagaimana bumi Wilarodra menjadi daerah yang terbaik ke depannya. Dan oleh karena itu, pada saat ini hadir putra daerah, hadir calon pemimpin yang menjadi harapan besar bagi kita. Karena beliau adalah terlahir yang memiliki trah, memiliki keturunan. Bagaimana dia berpolitik, bagaimana dia memberikan suatu nuansa yang berbeda di bumi Indramayu. Kita melihat jejak rekam dari sang ayahnya, dan tiada lagi kalau bukan Bung Haji Dhanil Mutakin Safiuddin. Hidup Bung Dhanil! Hidup Bung Dhanil! Hidup Bung Dhanil! Oleh karena itu, kami sangat berharap besar kepada hadirnya yang hadir untuk memberikan suatu dukungan dengan setulus hati yang dapat memberikan suatu efek positif kepada lingkungan sekitar untuk bagaimana kita bisa menentukan pilihan, bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Dan alhamdulillah merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Salam Dharma, khususnya calon bupati kita Bung Dhanil dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Para bapak ibu dan para pemuda yang saya hormati, tidaklah patut untuk saya berbicara panjang lebar, karena yang kita tunggu, yang kita nantikan adalah sosok figur dari calon bupati kita, yaitu Bung Haji Dhanil Mutakin Safiuddin. Oleh karena itu, kepada beliau waktu dan kesempatan kami aturkan dengan sepenuh hormat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati tuan rumah, matur suwun, ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sambutan yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian ingkang kula hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena pada sore niki kula saged silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga sahabat dan insya Allah kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu sekalian, wau sampun disampaikan insya Allah kula maju teng pemilihan bupati, ya Bu. Wis pada buru kabeh? Hah? Wis pada kenal durung? Hah? Durung. Jadi dukung-dukung durung kenal. Waduh, bahaya. Nah tulisannya beli. Kunana gambare. Ya, gantengan di asli bari gambare. Kula pengen tanglet gini, bari bapak-bapak, ibu-ibu, bari bu, pak, mriki pak. Soalnya dukung-dukung kudu kenal, ya. Mriki. Namanya sinten Pak? Kasum. Hah? Kasum. Pak Haji Kasum. Hah? Pak Kasum. Oh, saking pundi Pak? Salam Dharma. Gereja teng pundi? Istri pundi? Oh, enten ibu e. Bapak namine kula sinten? Nami lengkap e urip beli. Kenal yang Cak Daniel mawon. Iya kudu aran lengkap e, untung langka anu langka contekan. Madepe bang mana aja. Ibu pundi? Kok maju kabeh berarti? Ya, tak takoni siji-siji bakal beli bisa jawab kon melayu-melayu. Bu namine kula sinten, Bu? Pak Daniel. Daniel sinten? Ya mboten semerep. Ah, dukung-dukung ibuku. Anaknya pinten? Oh, tembe ketemu niki ki. Tembe ketemu. Ari sareng Payanca kenal boten? Ya Payanca kaya ya kenal ge sengian rasa mriki sepisan. Oh, pernah sepisan mawon. Senikine sampun almarhum, Bu. Niku bapake kula, Payanca ko. Nami asline sinten? Payanca awalane bae arepe bae. Payanca namine sinten? Kan urue ge wong Dermayu ku Payanca bae ya. Ara urip beli aran asli e. Bukan periksa, Pak. Hah? Payanca mawon. Waduh, ibu. Ini papa ki, bebe, wano nggak belanja lumayan. Oke Bu, ya. Wes, kok kita takon maning, dodok maning bae Bu. Payanca namine Pak Irianto Mahfud Sidik Safiuddin. Ya, ari kula namine Daniel Mutakin Safiuddin. Nah, wis tak bae ya, eling-eling sapa namine mau bakal beli tak jaluk maning. Daniel Mutakin Safiuddin. Daniel Mutakin Safiuddin. Ah, ya pinter. Sampun wis dodok wae wis. Atur suwun. Niki ki saking salam Dharma sedanten, saking Bugis tua. Napa macem-macem? Hah? Maun Jaya. Hah? Pak sing awak topi laken mriki, Pak. Ki sing kaya koboi. Kenapa beli ngawak kaosnya kula, Pak? Nggih. Hah? Kaosnya pundi? Kaosnya ijo-ijo yo kan enggak? Milih kuning ta ijo? Ya kuning. Oh ya bagus. Namanya sinten? Namine Suhandi. Suhandi. Ibuke pundi? Ibune boten meneh, Pak. Tapi anak. Anak. Siji ta loro? Ya siji. Oh. Punten. Kula ku maju teng bupati ya. Nomornya nomor pira coba? Nomor 3. Priwe nomor 3 Ku. Pada bae wis sing penting 3 jumlah ya. Nah, saking petak pai nggo jajan maning beli. Nah, saking kampanye mong bapak-bapak sejene coba priwe kampanye cara-carane. Bapak-bapak pilih Mas Daniel sing priwe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang hadir dalam acara ini, kami atas nama masyarakat Indramayu siap menjunjung Bapak Haji Daniel. Bapak-bapak siap untuk mensukseskan Bung Daniel. Hidup kuning. Hidup kuning. Coblos nomor. Bagus. Saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu siap untuk menyukseskan pemilihan. Jangan sampai kita lengah. Kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bukan nilai-nilai ke Bapak Daniel. Dan kepada rekan-rekan para tokoh masyarakat dari desa-desa lain, siap untuk menyukseskan? Siap untuk majukan? Maka dari itu, bapak-bapak sebagai tokoh masyarakat dari desa yang telah datang ke sini, siap untuk mendukungnya. Siap untuk melaksanakan kampanye. Wes, anu. Ditakoni pirang persen mboten jawab. Pirang persen? Harus 90%. Bener ya, Cop ya? 90% ge. Oke, masih ngerokok boten? Masih, Pak. Ya mari rokok wis. Alhamdulillah. Hidup bertiga. Lumayan. Coba bocah nom. Daripada soalnya ngenteni singet mau ora. Daripada ngantuk. Mas, sing gondrong, menek. Wong di. Hah? Adine sinten? Saking pundi? Saking bedeng 1. Bedeng 1. Pundi, Bu? Oh, salim dikit siap. Oh, bugis tua. Bari siapa seniki? Bari sinten? Sareng sinten? Rencang, Pak. Rombongan. Oh, endi balai. Akeh. Aja dong contekan ayo. Wakilnya siapa? Wakilnya baru beli. Ucap no, ayo apakin contekan ya. Oh, pakai dingin contekannya. Wakilnya siapa? Ayo. Bapak Taufik Hidayat. Oh iya pinter. Grogi, Pak. Oh iya. Wis dua rapi dorong. Alhamdulillah sampun. Oh wis. Anaknya Setunggal. Orang nambah-nambah. Pengen emang, Pak. Orang bisa gawe eta priwe. Maksudnya. Oke, anu bae. Kin mah sing umum ya. Ini kan pada nganggo masker. Ya Pak. Masker niku kan seniki kan Indonesia dudung Indonesia mawon. Teng apa? Pengen dipoto kali Mas Daniel. Ayo siap. Engko foto dingin. Taskun ngomong maning. Kali Pak. Maning Pak. Oke, masker ya, mau kan kula bagi-bagi masker. Wenten pandemi corona. Jadi masyarakatnya gak kudu disiplin. Numbar corona cepet teratasi. Bahkan masyarakat beli disiplin, yang kok corona orang yang hilang. Makanya kula bagi-bagi masker aja dicopot-copot. Kula makin dicopot kena kula ngobrol ngomong. Jadi dicopot. Anak gimana nih? Sosialisasi arane 3M. Ya, Mas. 3M ku apa baik, baru beli. Sampai gue kudu sosialisasi sama masyarakat. Kudu weruh 3M ku apa baik, 3M pokoknya sing eling 3M. Angkat telu bae sing eling-eling. Baru beli M ku apa baik? Apa baik? Memakai masker. Jagoan. Ya wis. Terus Mencuci tangan.
Karena hafal. Hah? Jaga jarak. Menjaga jarak. Oke, tuku rokok mana? Lumayan. Kenapa kok naik kertas apa? Oh, Nuwun kangge nyuwun izin pemasangan baliho. tanggriane sampun dipasang dereng. Dereng Pak niki baru pada pengen Anu baliho pengen dipasangin baliho beli Bu Umay Bu. Hah? Soalnya bakal dipasangin baliho kudu enten surat izin. Ya, surat pernyataan. Daripada ditaruh di pinggir dalan, kowe pasti diamanakan teng Bawaslu. Ya. Jadi niki mau sampun disiapakan ku. Masih siapa nama warane? Mas Ali Mustafa. Ya wis nggih sampun hatur nuwun. Terus suwun Mas Ali ya. Punten guyon bae mau mah. Niate kula tujuannya awal kula kangge melanjutkan pembangunan Kabupaten Indramayu. Karena setiap pemimpin senget zamannya Pak Yance, zamannya Ibu Ana, zamannya Pak Supendi, terus terakhir Pak Taufik Hidayat, pasti namanya pemimpin wetan mawon kekurangannya. Belum semuanya bisa sempurna, termasuk pembangunan teng Kabupaten Indramayu. Teng Kabupaten Indramayu itu masih kata hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi insya Allah kehadirannya kula, kehadirannya Pak Taufik, niku kage memperbaiki yang belum baik atau meningkatkan yang sudah baik, menyempurnakan yang sudah ada. Jadi ibaratnya ari sampean, ari bapak-bapak ndamel gria gawe umah, kula mah tinggal finishing mawon nih Kiki. Tinggal dicat, dibeneri CT, tinggal plafonnya dibeneri, kusene dibeneri, kacanya dipilih sing bagus. Jadi kula mah tinggal finishing mawon. Tenimbang daripada gawe anyar maning sing pondasi maning. Jadi sekarang pembangunan yang sudah ada, tahapan-tahapan pembangunan yang sudah ada, yang sudah baik ya kita tingkatkan. Yang belum baik kita sempurnakan, kita perbaiki. Jadi kehadiran saya mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Ayo bareng-bareng lanjutakan pembangunan teng Kabupaten Indramayu. Karena duduk kangge kula, duduk kangge Kang Taufik, duduk kangge sinten-sinten, kangge masyarakat Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Nggih, monggo mawon matur suwun atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian satu paparan yang disampaikan oleh Bapak Haji Danil Mutakin Sopiuddin sebagai calon Bupati Indramayu nomor urut 3. Calon Bupati harapan kita semua, calon Bupati yang dapat kita banggakan. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memberikan dukungan sepenuh jiwa kita. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Ratib dari Desa Kopiah, perwakilan Desa Kopiah, berharap kepada Mas Danil untuk pencalonan sekarang. Desa Kopiah siap untuk mensukseskan nomor 3. Hidup Mas Danil! Hidup Mas Danil! Hidup Mas Danil! Permintaan saya hanya satu Mas Danil. Kalau untuk program-program di desa, semuanya kita sudah jalan untuk di Kopiah. Alhamdulillah juga berkat dari Mas Danil juga. IRDES saya sudah merasakan beberapa kali, cuman untuk tahap ketiga kita tidak dapat dari Mas Danil. Ya, betul. Saya dengar anjatan baru dengan Bugis untuk tahap ketiga. Nah, untuk infrastruktur saya merasa mungkin sudah dianggap cukup Mas Danil. Cuman yang sangat kentara itu di Rutilahu. Selama ini Mas Danil masuk kemarin-kemarin hanya di Wanguk. Sementara Kopiah tadinya dengar-dengar akan dapat. Yang berakibat buruk ketika Mas Danil datang ke sana untuk pencanangan Rutilahu tuh. Masyarakat Kopiah sendiri hadir ke sana Mas Danil. Iya. Makanya punten kalau saya Desa Kopiah berharap untuk Rutilahu ya diperbanyaklah Mas Danil. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya perwakilan dari Desa Kopiah, seluruh masyarakat Desa Kopiah insya Allah akan menyukseskan nomor 3. Hidup Mas Danil. Hidup Mas Danil. Hidup Mas Danil.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Untuk permasalahan kopiah, Irdes oli rong kali ya. Terus Piseu dapat juga. Piseu dapat. Jadi memang kan desa di Indramayu itu ada 309. Jadi duduk kopiah, duduk Bugis tua mawon. Ning Kerangke enggak ada desa. Ana ning Kerampel ada di apa namanya. Jadi kita bagi rata lah. Kalaupun memang di kopiah sudah, ya saya bagi ke desa-desa yang belum. Karena ini buat pemerataan. Karena saya ingin bersikap adil terhadap desa-desa yang lain. Termasuk juga masalah Rutilahu. Rutilahu walaupun sekarang saya sudah mengundurkan diri jadi anggota DPR RI, tapi komunikasi teman-teman saya yang biasa ngurus Mas Hilal apa, ini sudah terjalin baik dengan Kementerian PU. Jadi kalaupun nanti saya misalkan terpilih jadi bupati, program Rutilahu itu tetap jalan buat masyarakat Kabupaten Indramayu, termasuk juga kopiah nanti akan kita siapkan. Nanti biar Pak Kuwu atau siapa, masih Pamong ya, nanti Pamong biar komunikasi dengan Pak Kuwu atau siapapun lah dengan staf-staf saya. Nanti pokoknya walaupun saya sudah tidak jadi anggota DPR RI lagi, program yang biasa kita berikan akan insya Allah kita upayakan untuk tetap hadir di Kabupaten Indramayu. Terima kasih atas dukungannya kopiah, mudah-mudahan Desa Bugis Tua dan kopiah ini saling bersaing, fastabikul khairat. Ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita setiap melihat desa mana yang akan kita kasih program, ya tentu saja kulai gedeleng primbon. Ya Pak, kulai gedeleng primbon Pak. Anaknya kulai katah ada 318 desa dan kelurahan teng Kabupaten Indramayu. Misalnya Bugis Tua olie 90% ya mau capek Pak Bapak Sinten mau kah? 90%. Ya pasti tak dikitakan timbangannya kopiah misalkan mau oleh 60%. Kan seperti itu. Ini bukan politis. Tapi ini ada skala prioritas karena anggaran kita terbatas. Jadi bukan pengen Bugis Tua diprioritaskan, ya ayo masyarakatnya sing kompak. Gimana? Ya, sing kompak bareng-bareng dudung go Mas Danil. Kula mah beli jaluk duit. Ora jaluk duit insya Allah ora jaluk duit. Cuman jaluk suara bae. Baka suara utuh ya ayo bareng-bareng bangun desa Bugis Tua, desa Kopiah, desa-desa sing wenten teng Kecamatan Anjatan. Ngoten mangga. Barangkali ada lagi? Punten Mas. Punten Mas Danil. Ya saya lupa tadi sebelum saya berangkat ada salam dari Pak Kuwu. Iya, waalaikumsalam. Salam hormat buat Pak Kuwu ya. Siap, masih. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati kangge para bapak-bapak tamu undangan, yang saya hormati kangge Bapak Bupati yaitu Bapak Haji Danil, calon Bapak Bupati, mohon maaf. Kami mewakili Bugis. Permintaan kami yaitu tidak ada lagi memajukan pembangunan Indramayu Barat. Dari zaman dulu tahun yang lalu kami menjadi relawan. Memang ada bangunan Indramayu Barat tapi belum selesai. Nah, maka dari itu saya mengajukan untuk pembangunan Indramayu Barat yang tuntas. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan, kami tidak ada waktu dan kami ucapkan puji syukur alhamdulillah
Kami ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali malih kula tegaskan, kula mencalonkan diri sebagai bupati untuk menuntaskan program-program yang belum tuntas. Ya, kalau memang sudah tuntas ya nanti kita berpindah ke desa yang lain. Karena gini, saya dengan Pak Taufik sudah sepakat bahwa kita ada program namanya Desa Tuntas. Desa Tuntas itu per tahun 100 desa akan kita prioritaskan. Jadi selama kepemimpinan kita 5 tahun ke depan, kira-kira 300 sekian desa ini sudah beres. Tapi di tahun pertama, karena lihat komposisi anggarannya, kita akan ada namanya program Desa Tuntas. Desa Tuntas itu tuntas segala macamnya, infrastrukturnya tuntas, kesehatannya tuntas, pendidikannya tuntas, termasuk masalah gedung-gedung sekolahnya tuntas. Jadi program unggulan kita nanti akan ada namanya Desa Tuntas, termasuk nanti di Bugis Tua, di Bugis ya, Desa Bugis. Nanti Desa Bugis misalkan tahun pertama masuk dalam program 100 desa yang Desa Tuntas, nanti akan kita tuntaskan semuanya, baik jalan maupun irigasi dan lain sebagainya. Termasuk Rutilahu nanti kita tuntaskan semuanya. Jadi itu kehadiran kami, niatnya awalnya nawaitunya, bismillahnya adalah untuk menuntaskan program-program yang belum tuntas. Seperti itu Pak, jadi ke depannya pasti akan kita bereskan semuanya insya Allah. Cekap nggih. Bugis Tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amunten, Kang Daniel dan tim, saya hanya seorang kader dalam artian tahu berapa yang sudah masuk aspirasi Kang Daniel di Desa Bugis Tua. Yang pertama IRDES Pak, itu sudah 5 kali di Desa Bugis Tua, termasuk di Salam Dharma sudah. Pisau 1 kali tahun 2017 akhir. Inilah harapan dari masyarakat Dusun Salam Dharma di aspal. Alhamdulillah itu dari aspirasinya Kang Daniel Pak. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga yang lebih fenomenalnya lagi adalah jembatan gantung di Blok Seridik Pak. Itu dari Kang Daniel. Itu anggarannya nggak main-main dan itu adalah program unggulannya Kang Daniel waktu jadi DPR. Dan yang terakhir adalah Rutilahu. Itu 40 rumah. Setiap blok itu mendapatkan 10 rumah Pak Bu. Itulah programnya Kang Daniel. Jadi Bugis Tua itu sudah menjadi anak masnya Kang Daniel. Nah sekian Kang Daniel nyalon dari bupati, pangapunten nyuwun dukungane. Siapa Bu? Nyoblos nomor deh. Telu. Nah, itu adalah aspirasi yang sudah masuk ke Bugis Tua. Ada jembatan gantung, ada Rutilahu, ada IRDES. Semuanya itu adalah dari Kang Daniel. Nah, tadi Kang Daniel sudah menyebutkan ada program Desa Tuntas. Ayo Pak Bu, ini program bagus. Tuntas KTP-ne, tuntas KK-ne, tuntas pembangunan-ne, tuntas segala-galanya Kang Daniel siap ngoten nggih Kang Daniel. Nah, pangapunten niku supaya Bapak Ibu tahu semuanya bahwasanya Kang Daniel waktu belum jadi bupatinya saja di Bugis Tua itu sudah banyak program yang dikucurkan di Desa Bugis Tua. Halo Kang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Mas Daniel ini sebelumnya adalah 2 kali menjadi anggota DPR dan yang terakhir adalah anggota DPR RI yang kebetulan beliau ini adalah duduk di Komisi 5 ya kan? Beliau ini
Bung Daniel ini adalah duduk di Komisi 5, yang mana dalam Komisi 5 itu adalah yang pertama salah satunya menangani infrastruktur, kemudian perhubungan, kemudian daerah tertinggal. Oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya beliau ini adalah orang yang betul-betul kompeten dalam memberikan suatu terobosan baru dalam pembangunan. Karena apa? Kita melihat dari rekam jejak beliau selama menjadi anggota DPR RI. Oleh karena itu sudah tidak diragukan, sudah sangat layak untuk menjadi seorang bupati muda di Indramayu. Hidup Bung Daniel! Hidup Bung Daniel! Dan mengingat waktu yang sudah cukup sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak calon Bupati Bapak Daniel. Barangkali dari pembicaraan yang sudah disampaikan Pak, yaitu mengenai infrastruktur, saya akan berbicara sesuai dengan adanya atau sesuai dengan pencaharian masyarakat Salam Dharma pada umumnya dan khususnya Bugis Tua, yaitu pertanian. Di sini tidak ada yang menyinggung masalah pertanian, karena Salam Dharma kalau musim tani itu banget susahnya. Padahal di sini adalah sumber daripada air, tapi Salam Dharma isinya orang manggulin desel melulu tiap hari. Jadi mohon, karena yang lain-lain sudah dibicarakan mengenai infrastruktur, saya mohon apabila nanti Pak Daniel terpilih sebagai bupati, saya mohon prioritaskan adalah masalah pertanian, yaitu mengenai pengairan, agar pertaniannya tenang, petaninya enak. Kita jangan sampai kalau mau nyawa ribut. Air yang ada memang sudah ada tapi kurang memadai. Jadi untuk itu alhamdulillah ini dulu seingat saya waktu Bapak Yance jadi bupati ke Salam Dharma satu kali, satu kali ke Salam Dharma. Yang saya harapkan nanti setelah kepemimpinan berlanjut adalah Pak Daniel, kalaupun tidak Pak Danielnya adalah stafnya keliling desa, keliling kampung, barangkali 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kalau dalam 5 tahun berarti ada berapa ratus ribu hari. Itu kalau 1 tahun aja kan 360 hari. Itu tolong diagendakan agar kita tahu masyarakat apa kebutuhan masyarakat. Karena saya melantau udah 32 tahun Pak, ya udah 20 tahun. Yang namanya Salam Dharma ya nggak ada perubahan, ya itu aja. Kalau bicara Pak Daniel tadi mengenai dibandingkan dengan bupati lain, kabupaten lain, ya saya protes. Kenapa? Saya sudah lewat di Gang Kertasari, Jatireja, gang kecil aja dicor. Salam Dharma yang gedang utama enggak. Yang buku Bu Sapane yang jelas. Daerah Subang, saya setiap seminggu sekali bolak-balik di daerah Subang, yaitu gang-gang kecil sudah dicor. Iya, kubune walaupun apa, pokoknya nanti pimpinan tertinggi Kabupaten Indramayu adalah nanti Pak Daniel. Jadi untuk itu saya tidak banyak, tapi saya harapkan Pak Daniel jika terpilih, prioritas utama yang saya minta, karena saya yang selama ini saya inginkan adalah menyuburkan petani. Karena walaupun bagaimana kita hidup dari anak seorang petani, walaupun saya hidupnya numpang di daerah perantauan, numpang karena pengen makan, karena punya sawah, tapi saya melihat para petani sangat miris ketika musim tanam itu susahnya minta ampun. Jadi mungkin di antara program yang menuntaskan beberapa item, saya mohon Pak Daniel prioritaskan Salam Dharma adalah mengenai pengairan, karena satu-satunya jalan usaha Salam Dharma adalah pengairan. Kalau mengenai infrastruktur, ya sudah dibicarakan semua, sudah dikatakan itu katanya jasanya Kang Daniel sudah ada. Tapi ya
kalau dibandingkan dengan daerah lain ya tertinggal jauh, masih jauh lah. Salam Dharma perbatasan dengan Subang, akan tetapi daerahnya kalau bilang terisolasi enggak, tapi tertinggal iya. Ya, kalau terisolasi enggak, karena dari Subang ke sini bisa, dari Indramayu bisa, tapi tertinggal. Jadi harapan saya jika terpilih, dan mudah-mudahan masyarakat yang hadir ini sedikit Pak, mudah-mudahan bisa mensukseskan pada nanti tanggal 9 Pak ya kalau nggak salah. Hidup Kang Daniel, hidup Daniel, hidup Mas Daniel. Jadi saya kenapa ucapannya 3, ada Kang Daniel, ada Mas Daniel, ada Daniel, karena umurnya juga tua saya udah 52, dia baru berapa. Mungkin itu ada yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apa yang saya ucapkan mudah-mudahan menjadi catatan Kang Daniel jika terpilih. Saya mohon, karena selama ini yang saya cita-citakan ingin menyenangkan petani, walaupun sampai sekarang belum bisa, karena saya kemarin juga berkecimpung di legislatif juga gagal total. Jadi untuk itu harapan satu-satunya adalah ketika ada baru yaitu Kang Daniel mungkin bisa diwujudkan, karena Salam Dharma adalah sumbernya air, tapi sumbernya air adalah kekeringan terus. Untuk itu kami mohon diprioritaskan. Kalau masalah jalan, kalau pertaniannya udah beres, jalan akan mengikuti, karena masyarakat pun dipupuk. Misalnya untuk yang becek-becek, kalau pertaniannya subur insya Allah bisa. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit aja Pak, maksudnya gini, kenapa saya membandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Gini, namanya jalan itu ada statusnya masing-masing. Ya, ada jalan nasional. Jalan nasional itu jalan pantura. Mau saya jadi bupati bisa mabur, bisa ngilang, sakti kayak ngapa, hari jalan nasional yang nggak mungkin bisa diberesin oleh bupati. Ya, itu ada statusnya, jalan itu ada statusnya. Statusnya jomblo tah, duwe demenan, itu ada statusnya. Jalan provinsi ini kayak di sini ada jalan depan, jalan provinsi ya. Jalan provinsi itu depan jalan provinsi kan? Yang ke Gantar jalan kabupaten, sorry, bukan yang di jalan utama menuju ke bukan yang di sana, yang dari Bantarwaru sampai, nah itu jalan provinsi. Jalan provinsi pengen bupati anaknya presiden itu nggak akan mungkin bisa benerin jalan provinsi. Ya, karena itu kewenangannya adalah kewenangan provinsi. Kemudian jalan kabupaten, yang saya bicarakan itu jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu di Indramayu hampir kita semuanya 80% sudah dibeton. Jalan kabupaten jalan kabupaten kita ngomongnya. Jalan kabupaten, kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, Indramayu itu yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Indramayu itu lebih baik dibandingkan kabupaten kota yang lain. Betul. Itu ada statusnya masing-masing. Jadi bapak-bapak dan ibu juga harus paham. Ketika menyampaikan harus paham. Enggak mungkin bahwa saya sebagai bupati, misalnya kita anaknya Pak Jokowi jadi bupati Indramayu, diprotes bari bapak-bapak kokon beneri jalan nasional. Ya tekang kita bisa mabur beli mungkin bisa diberesin, karena itu ada kewenangannya masing-masing. Ya jalan desa. Desa Kuwu itu. Bukan saya jawab ya, bukan, tapi gini, saya bukan bela Kuwu, mohon maaf. Saya tidak membela Kuwu. Kuwu juga kan ada Dede. Kau dingin, rokakan, sabar, kalem bro, kalem, tenang bro. Pancasila. Di desa juga kan ada Dede dan ADD. Dede dan ADD nggak mungkin harus memenuhi semua keinginan masyarakat, pasti bertahap. Ya jalan desa juga bertahap, karena jalan desa, anggaran desa dan dana desa dan anggaran dana desa ini juga terbatas anggarannya. Nggak mungkin Kuwu juga ketika setahun jadi langsung beresin semua. Siapapun Kuwunya, dimanapun desanya pasti belum bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Kan seperti itu ya, seperti itu. Jadi berpikirnya kudu objektif. Objektifku ya apa sih? Ya pokoknya berpikir adil lah.
berpikir adil. Misalnya Superman bari Batman jadi kuwu, ari anggarannya terbatas kayak nggak mungkin, harus bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Pasti ada tahapan-tahapannya, bertahap seperti itu. Kalau saya bicarakan dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, ada pengakuan dari KPK secara resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengakui bahwa infrastruktur jalan kabupaten di Indramayu itu terbaik di seluruh Jawa Barat. Itu yang bicara KPK, bukan saya, bukan pemerintah daerah, bukan Pak Taufik, bukan yang lain-lain. Tapi lembaga resmi itu mengakui bahwa infrastruktur jalan kabupaten Indramayu ini terbaik dibandingkan kabupaten kota yang lain. Itu tambahan sedikit dari saya, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah cukup sore, sehingga acara ini kami cukupkan sampai di sini. Dan untuk melengkapi serta menyempurnakan pertemuan tali silaturahim pada kesempatan sore hari ini, kami mohon untuk Kang Kiswo untuk memberikan doanya. Kayak Ustadz Kundonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa atimika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.